Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita bersyukur Tuhan sudah mengantar kita sampai berada di tahun 2021. Dan saudara, apapun yang terjadi di 2021 ini, Tuhan menghendaki kita supaya tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap mengucap syukur, tetap bersorak-sorai. Amin. Kita akan melihat bagaimana situasi krisis yang dialami oleh Habakuk, tetapi dia tetap bersukacita atau dia tetap bersorak-sorai. Kita lihat di Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku yang kekasih, apa rahasianya sehingga Habakuk tetap bersukacita meskipun keadaan di sekitarnya tidaklah baik? Saudara, kalau kita lihat di dalam Habakuk pasalnya yang pertama ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Saudaraku yang kekasih, yang pertama yang dimiliki oleh seorang Habakuk, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Amin. Dia berkata bahwa bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Saudara, Habakuk sadar bahwa apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Ketika Habakuk mengalami kondisi dan situasi seperti itu, ia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Saudara, kesalahan terbesar manusia adalah ketika mengalami masalah, matanya hanya tertuju kepada persoalannya. Apapun persoalan kita saat ini, saudara, kalau kita selalu mengarahkan mata kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan menjadi lelah dan stres. Karena apa? Karena kita akan selalu melihat Yesus. Yesus yang begitu dahsyat. Yesus kita yang berkuasa. Amin. Allah kita yang sanggup mengatasi masalah apapun ya dalam kehidupan ini. Contohnya adalah Yosua dan Kaleb. Pada saat mengintai tanah Kanaan, sekalipun melihat begitu banyak rintangan, tetapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Seperti halnya juga Daud. Sekalipun melihat Goliat yang demikian besar dan tentu menakutkannya, pandangannya tetap tertuju kepada Tuhan. Pada akhirnya, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka saudara, kita akan tetap dapat bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Habakuk? Habakuk menantikan Tuhan dalam doa. Ayat 21 di Habakuk pasal 2. Dia katakan begini. Di ayat 21 di Habakuk pasalnya yang kedua ayat 1 ya. Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini yang kedua yang dimiliki oleh Habakuk, menantikan Tuhan dalam doa. Habakuk pasal 2 ayat 1. Saudara, apabila kita pada hari-hari ini senantiasa menantikan Tuhan, maka Ia akan memberikan jalan bagi kita untuk mengatasi masalah kita. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan bahwa apabila kita menanti-nantikan Tuhan, maka Ia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Apakah di dalam krisis kita menantikan Tuhan atau manusia? Ini persoalan. Di saat pandemi COVID-19 ini,
Apakah kita senantiasa menantikan pertolongan dari Tuhan atau kita menantikan pertolongan dari manusia? Saudara, mengapa banyak orang yang mundur dari Tuhan pada saat mengalami masa-masa yang sulit? Jawabannya, karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan sekalipun di dalam padang gurun, lembah kekelaman. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ia akan menunjukkan kasih dan sayangnya kepada saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, jadi yang dimiliki oleh Habakuk ketika berada dalam situasi yang krisis sehingga dia tetap bersorak-sorai. Yang pertama apa tadi? Dia memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, dia selalu menantikan Tuhan dalam doa. Yang ketiga, kalau kita lihat di ayatnya yang kedua di Habakuk pasal 2, lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga yang dimiliki oleh Habakuk adalah mendengar jawaban Tuhan dan melakukannya. Amin. Kalau saudara baca di 1 Tawarik 14 ayat 10, yang juga di 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-14 di sana menceritakan bagaimana ketika Daud mengalami masalah yang berbeda. Ia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Dan Daud lakukan sebagaimana jawaban Tuhan. Sehingga akhirnya Daud memperoleh kemenangan. Saudara, Musa diminta Tuhan menunjukkan tongkatnya. Serta memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Apa hubungannya antara tongkat yang dari kayu dengan laut? Saudaraku yang kekasih, kesetiaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan tidak pernah menjadi sia-sia. Ini sebetulnya yang dimaksud. Ya. Jadi Musa diminta Tuhan apa? Memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dia lakukan dengan taat, saudara. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kesetiaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan masalah kita atau tidak? Kekuatannya terletak pada percaya. Amin. Amin saudara. Jadi mari kita memiliki seperti yang dimiliki oleh seperti Habakuk. Yaitu apa? Dia selalu mendengar jawaban dari Tuhan dan kemudian dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Demikian juga seperti Daud. Begitu juga Musa. Tuhan perintahkan ya bahwa tongkatmu diangkat dan pukulkan kepada laut itu, air laut itu, ya dia lakukan. Walaupun mungkin secara logika mustahil. Tetapi bagi Tuhan terlalu kecil untuk melakukan perkara-perkara yang seperti itu. Amin. Yang keempat, saudaraku yang kekasih, ya. Yang keempat, kita lihat di Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya kepadanya. Yang keempat, yang dimiliki oleh Habakuk adalah hidup oleh percaya. Amin. Dikatakan, tetapi orang yang benar itu hidup. Ya. Dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, sebagaimana ketika kita naik pesawat terbang, maka kita percaya kepada pilot bahwa pesawat yang kita tumpangi akan menuju ke tempat yang kita kehendaki. Demikian juga kita harus percaya kepada pilot kehidupan kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus.
Dalam Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Apabila kita tidak pernah percaya bahwa mujizat dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami keajaiban dalam hidup kita. Iya kan? Bagaimana saudara mau mengalami keajaiban dalam hidupmu sedangkan engkau tidak percaya mujizat? Penulis kitab Ibrani menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi tidak semua dari mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Pertanyaannya, mengapa? Kenapa mereka tidak bisa masuk? Ibrani 3 ayat 19 menjelaskan bahwa mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka tidak percaya. Saudara, kita harus mempercayai janji Tuhan. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat waktu. Amin. Itu yang keempat. Jadi yang keempat, hidup oleh percaya. Yang kelima, yang terakhir saudara, di Habakuk pasal 2 ayat 20 dikatakan begini. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Saudara, yang kelima, yang terakhir yang saya mau katakan adalah seperti Habakuk, tetaplah beribadah ke dalam bait Tuhan. Tapi bagaimana Pak Pendeta, ini pandemi, kita tidak bisa datang ke gereja. Saudara tenang, gereja datang ke rumahmu. Amin. Tetaplah beribadah di dalam rumahmu melalui live streaming online. Amin. Ya, jangan pernah meninggalkan ibadah kita, saudara, atau persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Habakuk tidak membiarkan dirinya mundur dari ibadahnya kepada Tuhan. Kalau kita tinggalkan dan lupakan Tuhan dalam hidup kita, maka seperti anak bungsu yang sudah baca di Alkitab, ya, hidup kita akan menjadi bertambah buruk dan bukannya bertambah baik. Ya kan? Namun apabila kita tetap bersama Tuhan, maka kita tetap akan tegar dan kuat menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang terjadi di 2021, walaupun masih pandemi COVID-19, kita tetap bersorak-sorai. Karena saya percaya bahwa apa yang hilang di 2020 itu ada kembalikan. Apa yang kering di 2020 akan dibuatnya subur ya pada 2021 ini. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kembali lagi saya mau tegaskan bahwa Habakuk dia memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, dia selalu menantikan Tuhan dalam doa. Yang ketiga, dia mendengar jawaban Tuhan dan dia melakukannya dalam kesetiaan. Yang keempat, dia menekankan bahwa hidup oleh percaya itu lebih penting. Amin. Dan yang kelima, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami mau selalu mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, bukan kepada persoalan, krisis, masalah yang kami hadapi, kami akan melihat kemenangan. Bukan hanya melihat, tapi kami akan mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami seperti Habakuk yang tetap bersorak-sorai walaupun keadaan di sekitar kami tidak baik. Karena kami percaya Tuhan berotoritas atas kehidupan, bahkan waktu, bahkan tahun 2021 ini. Memberkati setiap sahabat Galilea di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.